bagi jalanku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Firman-Mu yang mengkalibrasi hati kami, biar lewat kebenaran-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini menyelaraskan hati kami dengan hati Tuhan, sehingga hidup kami Bapa semakin hari seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, kelemahan, biar Kau sembunyikan Bapa di belakang kayu salib-Mu. Biar kuasa Injil-Mu saja, kuasa Roh Kudus-Mu saja yang beracara di tengah-tengah kami, dan kami yang menerima firman-Mu diberkati, dipulihkan, dibangkitkan, dan diubahkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Biar hati kami Bapa seperti tanah yang subur, ketika ditaburi oleh benih firman-Mu, boleh bertumbuh, berbuah, dan berlipat ganda. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bisa minta tolong pointernya? Gak ada. Oke. Baik, hari ini judul firman Tuhan adalah di mana hatimu, ya Bapak Ibu. Di mana hatimu? Tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Matius, ya. Bagaimana kita bisa tahu siapa Tuhan kita yang sesungguhnya? Kapan kita bisa tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat penyembahan kita? Kapan kita bisa tahu bahwa siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Itu bisa kita tahu siapa, di mana hati kita berada. Karena nilai tertinggi yang ada di hidup kita bisa kita tahu di mana hati kita berada. Apa yang tertinggi di hati kita? Apa yang ada di, nah hati itu orang selalu bayangkan itu hatiku gitu ya. Sebenarnya hati itu ada di belakang kita, di belakang korteks kita. Itu diterekam juga di dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Makanya orang yang lagi jatuh cinta itu pas dia tidur bisa tersenyum sendiri kan, karena pacarnya yang ada di hatinya. Pada waktu mandi kok senyum-senyum ini? Karena ada pacarnya, orang yang dicintai di hatinya ya. Amin, anak muda yang sudah merasakan jatuh cinta pasti seperti itu ya. Pertanyaannya saudara, mengapa susah banget untuk seseorang bangun untuk bekerja, kuliah, sulit untuk bangun pagi-pagi untuk melayani Tuhan, tetapi mudah sekali bangun pagi untuk pergi ke bandara untuk berlibur? Mengapa? Mengapa banyak bapak-bapak hafal jadwal main sepak bola tetapi lupa anniversary pernikahannya seperti saya? Mengapa ibu-ibu irit sekali belanja dapur tapi boros beli pelatan makeup, baby cure, mami cure, ya kan, pedicure, ya kan? Boros, nggak mahal pun dibeli gitu ya. Amin bapak-bapak. Nggak usah takut Pak, nanti pasti di rumah nggak diapa-apain ya. Mengapa anak-anak muda sulit traktir adiknya tapi mudah gonta-ganti HP? Tiap kali HP baru tuker gitu ya. Mengapa seseorang berkata tidak ada waktu untuk berdoa Pak, tidak ada waktu untuk beribadah Pak, tidak ada waktu ikut PA Pak, tidak ada waktu untuk ikut komunitas pemuritan Pak, tapi ada waktu untuk pesta, ada waktu untuk lembur, ada waktu untuk jalan-jalan, ada waktu untuk mancing dan nonton sepak bola, dan ada waktu untuk nonton drakor. Karena buat mereka itu lebih penting ya. Karena
tidak berharga, bernilai bagi mereka, makanya semuanya itu tidak ada waktu. Tapi buat mereka drakor itu penting, maka mereka ada-adain waktu. Padahal kalau drakor itu masuk ke dalam, kalau dalam hidup kita itu ada zona-zonanya Bapak Ibu ya. Yang pertama urgent. Ini yang paling penting ya. Urgent itu mendesak dan penting. Tapi ada yang penting tapi nggak mendesak. Tapi ada yang mendesak tapi nggak penting. Harus kita bisa pilah-pilah yang mana. Drakor itu kapan aja bisa nonton, bisa di setel. Apalagi zaman sekarang ada YouTube ya. Kapan aja klik muncul. Tapi kalau kesempatan kita melayani, kesempatan kita untuk menjangkau jiwa, kalau lewat momennya, lewatlah kesempatan itu yang paling berharga itu. Minggu kemarin kita belajar mengapa banyak orang akhirnya berdalih untuk menghadiri perjamuan pesta yang diadakan begitu besar. Ada yang mengurus lembunya, ada yang mengurus istrinya karena baru kawin, ada yang mengurus ladangnya. Karena apa saudara? Karena buat mereka memenuhi undangan perjamuan kawin itu tidak penting, karena tidak menyangkut nama baiknya, karena tidak menyangkut harga dirinya. Tapi kalau perjamuan pesta di mana-mana, orang-orang itu kalau yang undang itu pejabat berbondong-bondong. Kenapa? Orang besar. Kalau lagi pesta dia datang sekali nasi lumayan, nama baikku terangkat. Tapi hal pesta yang Tuhan Allah adakan itu berbeda. Karena apa? Perjamuan pesta yang Tuhan adakan berbicara bukan harga diri saya, bukan kemuliaan saya, bukan kepentingan saya, tetapi kepentingan Tuhan. Makanya banyak orang berdalih, gak ada waktulah. Makanya banyak orang ngurus inilah, ngurus itu, 1001 alasan. Kalau cari alasan selalu ada alasan. Tetapi kalau kita cari cara, selalu ada cara. Yesus berbicara tentang uang dan kekayaan lebih banyak dari subjek yang lain. 11 dari 39 perumpamaan bicara tentang uang. 1 dari 7 ayat di dalam Alkitab, 1 dari 7 pasal di dalam Alkitab berbicara tentang uang. 2350 ayat tentang uang di dalam seluruh Alkitab yang kita miliki. Mengapa Alkitab banyak berbicara tentang uang? Bukan berarti Tuhan minta uang kita, tetapi Ia mau kita hati-hati dengan uang. Ia mau menyelamatkan jiwa kita dari uang. Tuhan mau kita tidak salah kaprah, salah arah di dalam kehidupan kita. Karena jujur Bapak Ibu, kemana waktu, uang, tenaga yang kita curahkan paling banyak, sebenarnya disitulah hati kita berada. Klik. Apa yang kita anggap berharga di dalam hidup kita. Mundur lagi. Apa yang kita paling berharga, anggap berharga di dalam hidup kita, itulah nilai yang kita pegang dalam hidup kita. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta di sini tidak melulu berbicara tentang uang. Tenang saja Bapak Ibu, tidak. Hari ini tidak akan berbicara mulu tentang uang, tetapi itu bicara tentang di mana hati kita. Apakah di nama baik kita, apakah di kesenangan kita, di hobi kita, di kepuasan batin kita. Karena itu dikatakan di ayat 19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana harta kita hari ini Bapak Ibu? Di mana kita menaruh nilai yang paling berharga di dalam hidup kita? Bill Graham berkata, apa yang kita habiskan dengan uang kita, itulah pusat penyembahan kita. Kalau kita menghabiskan uang, waktu, tenaga kita kepada hobi kita, sebenarnya Tuhan kita bukanlah Yesus Kristus, tapi hobi kita. Kalau kita menghabiskan waktu, uang, tenaga kita kepada jabatan kita,
sebenarnya yang utama buat kita adalah jabatan kita, nama baik kita. Kalau kita menghabiskan waktu kita supaya orang-orang tahu kita baik, sekedar supaya orang-orang tahu kita baik, sebenarnya Tuhan kita adalah diri kita sendiri. Beli mahal-mahal, mengejar gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang hebat, yang seperti yang dunia inginkan. Kita mengejar supaya kita diterima oleh orang-orang dunia ini. Kita makan, minum, hotel, HP, mobil dengan harga yang heboh, berganti-ganti, supaya menjadi terpandang, tersohor, terhebat, dikenal, disegani, dan ditakuti. Karena kita berpikir melalui semuanya itu kita menjadi orang yang mendapatkan identitas kita. Kita berpikir lewat semuanya itu orang menerima kita, orang memuji kita, orang mengakui kita. Karena itu karena di situ hatimu berada, makanya itu menjadi saingannya Tuhan. Ada satu sindikat kalau menelusuri kejahatan gitu ya, ada istilah ini ya, follow the money. Kalau kita mau tahu ini siapa saja pelaku-pelakunya, ikuti aliran uang itu kemana. Kalau saudara benar-benar ingin tahu siapa Tuhan saudara yang sesungguhnya, apa yang menjadi identitas saudara, kejar selama ini, di mana hati kita bersandar dan layani selama ini, sumber dan harga hidup yang sesungguhnya bersandar kepada apa, ikuti kemana uang kita banyak habis. Kita bisa koreksi diri kita hari ini, kemana ya uang saya yang paling banyak habis. Apakah kepada hobi, apakah kepada kedagingan kita, apakah untuk apa saja Bapak Ibu yang bukan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, saya tidak mengejar gaya hidup Pak, saya beli buku. Tapi pertanyaannya, baca nggak bukunya? Karena ada orang membeli buku yang banyak supaya kelihatan dia itu pinter. Uangnya dihamburkan untuk bayar buku mahal, untuk satu berhala supaya kelihatan pinter. Nah itu juga bahaya Bapak. Mungkin ada yang berkata, kita paling Pak beli beras, beli baju seadanya, kita itu hemat kok Pak, pokoknya cukup. Paling kita nabung. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Memang tidak mengejar gaya hidup, tapi juga banyak orang seperti ini, hidupnya juga tidak jadi berkat untuk dirinya sendiri, memakainya untuk maksud tujuan dirinya sendiri, tidak pernah bertanya, Tuhan, aku dapat berkat, aku dapat uang, Tuhan mau apa uang ini? Kalau kita jujur, sebenarnya uang itu bukan uang kita, itu berkat yang Tuhan percayakan. Makanya 2 minggu yang lalu Tuhan mau kita menjadi pengelola. Kalau kita rajin menabung, tidak belanja yang mewah-mewah, tetapi kita juga kikir, takut kurang, bahasa Jermannya itu wedi-kalong. Itu hemat sama pelit itu beda tipis. Klik. Minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita sudah di seri khotbah yang lalu kita sudah belajar ada perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ini sebenarnya apa Saudara? Orang yang menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang atau kekayaan. Sebenarnya dia menyembah kekayaannya. Di perumpamaan orang yang berdalih, kenapa orang-orang yang diundang itu nggak mau hadir di perjamuan pesta, perjamuan kawin yang diadakan? Kenapa Saudara? Karena nggak menyangkut nama baik dan harga dirinya. Tapi kalau pesta dunia yang mengundang itu orang besar, seperti cerita sebelumnya yang mengundang itu adalah orang pemimpin Parisi, orang berbondong-bondong datang. Kenapa? Orang besar, orang terpandang. Tapi
pesta yang Tuhan adakan itu berbicara tentang penyangkalan diri. Tidak pernah berbicara tentang nama baik kita, tidak pernah berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang Tuhan. Makanya sedikit sekali orang yang mau. Makanya sering sekali yang diajak-ajak itu banyak dalih. Anakkulah, hartakulah, ladangkulah, istrikulah. Banyak dalih. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan orang yang mengutamakan pemuasan akan nafsunya, tapi akhirnya dia menjadi lebih hina daripada babi. Siapa yang ada di hati kita? Sering sekali orang klik, sering sekali orang katakan yang menjadi tantangan dan musuh kita adalah harta, tahta, dan wanita. Pria buat yang wanita. Ini dialami oleh tokoh yang luar biasa, yaitu Daud sendiri. Istrinya beribu-ribu, Bapak Ibu. Hartanya begitu melimpah. Sampai hari ini Alkitab mengatakan, ya tidak ada raja yang sekaya, sehebat Daud dari dulu sampai sekarang. Dialah raja yang paling kaya, paling mulia. Tetapi saudara, saya mau mengajak saudara melihat apa yang Daud katakan lewat pengkhotbah. Ini orang kaya, orang hebat, tetapi dia menulis surat seperti orang yang stres. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Daud punya semua yang dunia, orang-orang dunia kejar. Tahta, wanita, harta, Daud punya. Tetapi Bapak Ibu lihat, di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, yang kuat, bukan untuk yang cerdas, untuk yang berhikmat. Karena nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Dilanjut lagi di Pengkhotbah 2 ayat 17, apa yang Daud katakan, apa yang Salomo katakan, apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seorang Salomo, tahtanya, hartanya, wanitanya banyak. Dia berkata, Bapak Ibu Bapak, sebab segala sesuatu adalah apa? Kesia-siaan. Bapak Ibu pernah menjaring angin? Siapa pernah menjaring angin lalu dapat angin? Gak ada, saudara. Kesia-siaan. Jadi di kehidupan di bawah matahari adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Salomo sudah bilang, apa yang dikejar oleh orang-orang dunia ini kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, jabatan, harta, wanita, itu semua sia-sia. Seorang David Foster Wallace berkata demikian, klik, jika Anda menyembah uang dan materi, jika itu sebagai tempat di mana saudara meletakkan makna hidup sebenarnya, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Saat kita menyembah tubuh dan kecantikan dan daya pikat seksual, dan Anda akan selalu merasa jelek. Dan ketika waktu dan usia mulai mengejar, dan Anda akan mati sejuta kematian, di mana akhirnya akan mendukakan dirimu sendiri. Jika Anda menyembah kekuatan, pada akhirnya Anda merasa lemah dan takut. Akhirnya harus menindas orang lain untuk mematikan rasa takut itu. Saat Anda menyembah kecerdasan supaya terlihat pintar, Anda akan berakhir dengan perasaan bodoh, seperti seorang penipu yang akan ketahuan. Alasan mengapa hidup kita begitu rapuh, saudara-saudara, begitu mudah rapuh, begitu mudah goyah, begitu mudah hancur. Dengar baik, karena kita menaruh nilai tertinggi pada hal-hal yang sifatnya sementara. Karena kalau kita menaruh harapan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara, saudara, kita sedang menyembah yang lain. Namun kita mengatasnamakan Tuhan.
Makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hati kita ini tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Kita gak akan pernah bisa menilai mana kehendak Tuhan, mana kehendak saya. Karena apa? Kita mendua hati. Nilai kita menunjukkan hati kita. Karena di dalam Yeremia dikatakan hati kita ini licik, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Manusia punya hati yang licik. Kalau kita tidak mau diubah oleh hatinya, kita akan disesatkan oleh hati kita sendiri. Hati kita ini penuh dengan luka, penuh dengan sayatan-sayatan. Orang yang baru disakiti, coba tanya teman-teman tentang orang yang pasti dunia semua, betul ya? Orang kalau nggak suka sama satu orang, baik pun yang dia lakukan jelek semua, betul nggak? Tapi kalau ada orang yang dia pandang baik, salah pun dia lakukan, orang yang dia pandang baik itu dia bilang benar semua, betul nggak? Itulah hati manusia. Kalau hati kita nggak mau dipulihkan, sebenarnya kita menaruh berhala-berhala dalam hidup kita. Kalau kok kita mau hidup dalam rencana Tuhan dengan hati yang gak diperbaharui, kita akan terus menjadi batu sandungan. Kita akan terus menjadi setru Allah. Kita menjadi orang-orang Kristen yang salah kaprah. Kita pikir kita melayani Tuhan, kita pikir kita menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah diri kita sendiri. Maka di dalam Roma 3:10-12, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kenapa orang ngotoh selalu kepingin dilihat benar? Kenapa orang selalu berjuang supaya dilihat sebagai orang yang saleh, tidak ada salahnya, tidak ada kekeliruannya? Karena dia lupa ayat ini, saudara. Alkitab udah bilang tidak ada yang benar. Kenapa masih berjibaku, berdebat? Saya yang benar, kamu yang salah. Saya yang benar, kamu yang salah. Akhirnya waktu kita habis. Seperti banteng adu dengan banteng. Kalah menjadi Aram, menang menjadi Adam. Yang bahagia siapa? Iblis. Ayo hajar, ayo ngomongin lagi, ayo kata-katain lagi, ayo buat siasat busuk supaya menjatuhkan dia, ayo. Akhirnya waktunya sudah habis. John Calvin berkata, saudara, seorang tokoh gereja yang luar biasa. John Calvin, klik, dalam hati manusia begitu banyak celah di mana ada kesia-siaan bersembunyi. Ada begitu banyak lubang di mana kepalsuan itu berkarya dalam hidup kita setiap hari, dan hati kita dipenuhi oleh kemunafikan dan menipu diri sendiri. Begitu jahat hati kita. Banyak lubang, kata John Calvin. Banyak kepalsuan, kemunafikan yang menempuh diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, hati kita ini licik. Hati kita ini jahat. Hati kita ini banyak kepalsuan-kepalsuan. Kita kerja keras melayani, kita kerja keras bekerja, banting tulang, lembur habis-habisan. Kalau hati kita belum diperbaharui, maka semuanya itu sepertinya baik, tetapi semuanya itu menjadi penyembahan berhala dalam hidup kita. Kalau manusia hatinya tidak diperbaharui, meskipun dia kerja keras, banting tulang, lembur habis-habisan, pensiun, sakit, pada akhirnya waktu dia pensiun, ya waktu masih muda dia bekerja keras ngumpulin uang, akhirnya uangnya banyak. Tetapi setelah uangnya banyak, pensiun, sakit, uangnya habis. Itulah makanya Daud katakan kesia-siaan. Kerja muda mengumpulkan uang yang banyak, tapi setelah pensiun sakit, uang yang banyak itu digunakan untuk
pengobatannya. Makanya Salomo berkata, sia-sia. Semuanya harta mogana, saudara. Kalau kita hanya hidup, lahir, sekolah, kawin, punya anak, punya cucu, lalu mati, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia ini? Karena itu kita harus diperbaharui dari hati kita yang licik, hati kita yang membatu, hati kita yang jahat, hati kita yang berdosa. Mau gak hari ini Bapak Ibu jujur dengan diri sendiri? Tuhan, hatiku ini jahat, hatiku ini licik, membatu. Karena hanya orang-orang yang menyadari keadaannya yang bisa diubah oleh Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan demi, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ketika menimpa secara tiba-tiba, semuanya berlalu begitu saja. Waktu yang Tuhan berikan hanya untuk yang panah, berlalu begitu saja. Tapi ya saudara, hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Kabar baiknya dalam Yohanes 1 ayat 12. Tadi dikatakan kita ini begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Tapi kabar baiknya ada di Yohanes 1 ayat 12. Apa kabar baiknya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang ada di dalam Yesus, kita sudah ditebus dari anak-anak dunia ini menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak dunia ini, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita ada di dalam Yesus? Di dalam Yeskiel udah beribu-ribu tahun yang lalu sudah dinubuatkan bahwa akan tiba waktunya kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Siapa yang akan mengubah hati kita yang rusak? Bagaimana kita akan pulih dari hati kita yang rusak? Ketika kita dalam Yesus, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 juga diteguhkan oleh firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu adalah yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, atau darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, dulu kita hidup untuk kehormatan kita. Kita hidup untuk kita supaya kaya, ya kaya kita itu aman. Kita hidup untuk kepuasan diri kita, semua itu sia-sia. Kita capek, kita letih. Raja Salomo saja kayak orang stres. Menulis kitab Pengkhotbah itu dia stres, dia bingung dengan kehidupannya. Tapi ada kabar baik, semua kita yang ada dalam Yesus, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, karena Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dengan kata lain, kita sadar hidup kita bukan milik kita lagi. Kita tidak ditebus dengan barang yang panah, sehingga kita tidak perlu lagi hidup untuk yang panah, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita sekarang tidak perlu lagi hidup untuk yang sifatnya panah, tetapi hidup untuk yang Tuhan. Di sanalah kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia. Di sanalah kehidupan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang luar biasa. Makanya dikatakan Bapak Ibu bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Segala perbuatannya menyertainya. Kenapa? Semua yang kita kerjakan di dalam Yesus,
semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. 2 Korintus 4:7. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah, dengan demikian nyata bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada diri kami. Dan biarlah kita hari ini menyadari, kita ini sudah ditebus, bukan dengan barang panah, tapi dengan darah yang mahal, oleh segenap kasih. Sehingga hari ini kita tidak lagi hidup untuk sesuatu yang panah. Karena kalau kita berjuang untuk yang panah supaya kita diterima dan kasih ini, di situ kita akan nanti capek. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, kalau Tuhan sudah menebus kita dari dosa kita dengan darah yang mahal, Tuhan berkata, anakku, beriman, akulah penghalang, akulah kekayaan, akulah harta. Sehingga kita tidak akan pernah lagi mengemis apapun supaya kita diterima oleh dunia ini, supaya kita dihargai oleh dunia ini. Biar hati kita hari ini berada di sorga. Biar kalau kita memiliki harta, hobi, jabatan, kepopuleran, kita taruh semua itu di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan, aku mau jadikan semua ini menjadi alat, sarana, bukan lagi untuk nafsuku, bukan lagi untuk kepopuleranku, bukan lagi untuk nama baikku, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Di sanalah tempat terbaik hati kita berada. Kita tidak pernah lagi dirusak oleh ngengat dan karat. Harta kita tidak pernah lagi bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Mari kita tunduk kepala. Sebelum Bu Lydia akan masuk ke rumah sakit, saya masih ingat bahwa besoknya seharusnya ada ibadah, ada persekutuan di rumahnya, tapi tidak jadi. Kenapa? Dalam kesakitannya pun dia masih memikirkan membuka rumahnya untuk persekutuan, karena di sanalah hatinya berada. Hari ini saudara dan saya masih banyak waktu, banyak kesempatan yang Tuhan kasih. Kita masih sehat, kita masih bisa mengalokasikan waktu, menyediakan tempat, menggunakan materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau sungguh-sungguh hati kita berada di mana Tuhan berada, saudara tidak akan cari-cari alasan, saudara tidak akan cari dalih, tapi saudara akan cari cara bagaimana waktu-waktu yang ada ini kita gunakan untuk sesuatu yang bernilai yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun di dunia ini. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita masih suka berdalih, menaruh hati kita pada apa yang suka lakukan, pada kesenangan-kesenangan yang sementara. Mau gak hari ini kita menanggung? Bahkan mungkin saudara, seperti yang saya alami, saya berbuat baik supaya orang lain berbuat baik. Hati yang jahat, hati yang rusak, tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Mohon saudara hari ini bersama-sama dengan saya berkata, Tuhan, hatiku jahat, hatiku rusak, hatiku luka. Aku sulit membedakan mana kehendak-Mu dan mana yang bukan menjadi kehendak-Mu. Aku sering sekali menilai orang lain dengan standar diriku, menilai situasi yang kualami berdasarkan standarku, sehingga aku tidak pernah mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidupku. Dan biar hari ini apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel terjadi atasku.
Aku mau membuka hatiku. Aku mau diperbarui. Aku mau menerima hati yang baru. Sehingga mulai hari ini aku bisa melihat kesempatan, ketersediaan yang Tuhan sudah percayakan. Kesempatan, ketersediaan, dan kemampuan yang Tuhan sediakan untuk aku kerjakan untuk sesuatu yang bernilai kekekalan dalam hidupku. Sesuatu yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Dan biar hatiku berkata, selain Kau Tuhan, tidak ada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Ada